A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Kita akan membahas mata kuliah pengambilan keputusan, dan pada sesi kali ini kita akan membahas terkait pengambilan keputusan di dalam kelompok. Nah, kita masih mengambil referensi dari buku teori pengambilan keputusan, pengarangnya Pak Wawan, diterbitkan Universitas Terbuka. Nah, hal-hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada dua pokok besar, yaitu satu terkait dengan keputusan dalam kelompok, dan kedua adalah teknik pengambilan keputusan di dalam kelompok itu seperti apa gitu kan. Nah, yang pertama terkait dengan keputusan dalam kelompok ini, nanti yang akan dibahas adalah satu atau A, alasan pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang kedua adalah keuntungan penggunaan kelompok dalam pengambilan keputusan. Ketiga atau C, kerugian penggunaan kelompok dalam pengambilan keputusan. Dan D, pedoman penggunaan kelompok dalam keputusan. Dan E, kapan manajer harus terlibat di dalam kelompok. Dan untuk bagian yang keduanya, yaitu teknik pengambilan keputusan dalam kelompok, ini kita akan bahas 4. Yang pertama atau A, grup brainstorming. Yang kedua adalah nominal grup teknik. Yang ketiga adalah metode DLP. Dan keempat atau D adalah teknik pelaksanaan metode DLP itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, baik, kita akan mulai saja pada bagian yang pertama, itu dalam keputusan dalam kelompok. Ini mengapa atau alasan mengapa pengambilan keputusan dalam kelompok ini harus diambil. Menurut Azhar Kasim, ya, ini di 2003 ya diterbitkannya bukunya. Yang pertama adalah keterlibatan yang dimiliki seorang individu. Jadi setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya. Nah, jika menggunakan kelebihan dan kekurangannya, atau si individu satu mempunyai kelebihan apa, individu lain mempunyai kelebihan apa, ini akan menutup kekurangan individu yang lain gitu. Jadi harapannya kelebihan semuanya yang bisa diambil gitu. Contoh misalnya dari sisi pendidikan gitu. Yang pertama, individu yang pertama dia pendidikannya tinggi gitu, misalnya S2 atau S3 gitu kan. Tapi dia kelemahannya baru lulus pendidikan, baru pengalamannya kurang gitu. Nah, individu yang lain memang pendidikannya rendah, misalnya hanya SMA atau S1 gitu, tapi dia mempunyai pengalaman karena dia sudah bekerja lama gitu. Tentunya kan ini akan bisa dipadu-padankan. Jadi dua-duanya akan menjadi kelebihan tentunya. Dan yang kedua itu adalah terkait dengan rasa terlibat. Artinya bahwa dengan adanya keterlibatan, individu-individu diajak terlibat dalam pembuatan keputusan, tentunya nanti di dalam pelaksanaan keputusan itu akan lebih efektif gitu kan, karena itu merupakan keputusan bersama gitu. Nah, selanjutnya B adalah keuntungan penggunaan kelompok dalam pengambilan keputusan. Nah, 3 manfaat bagi manajer. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan terbaik jika dibandingkan dengan keputusan yang dihasilkan seperti dengan individu ya. Jadi seperti tadi gitu kan, dengan adanya menggabungkan kelebihan dari satu individu dengan individu lainnya, maka akan menutup kelemahan-kelemahan individu itu sendiri gitu. Jadi semua anggota kelompok akan memberikan kelebihannya gitu, sehingga keputusan diambil tentunya akan lebih baik gitu. Nah, yang kedua adalah suatu keputusan yang diambil akan lebih efektif dalam pelaksanaannya apabila anggota kelompok tersebut ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi ini
dengan adanya keputusan secara kelompok, maka akan lebih efektif nantinya dalam pelaksanaannya tentunya kan. Jadi kalau misalnya mulai dari pengambilan keputusannya individu atau anggota kelompok diikut sertakan, dilibatkan, tentunya ini akan si anggota kelompok akan tahu harus mengerjakan apa, karena kan mulai dari awal pun dia sudah diikut sertakan. Nah, yang ketiga adalah partisipasi dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan manfaat dan dalam proses pembinaan bawahan sebagai sarana latihan. Artinya bahwa nanti dengan adanya pengambilan keputusan ini, maka manajer tentunya akan bisa membina kepada bawahannya secara langsung gitu ya, dan cepat juga. Nah, selanjutnya dari sisi keuntungan, ini menutupi kelemahan individu dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kelemahan-kelemahan individu ini akan ditutupi oleh individu lainnya ya. Ini terkait dengan misalnya kelemahannya adalah informasi yang diperlukan tidak lengkap atau tidak tersedia. Jadi kalau misalnya hanya satu orang, dia tidak mempunyai informasi, dia tidak mempunyai informasi yang lengkap atau yang tersedia, dia kan bisa meminta individu yang lainnya yang mengetahui. Jadi satu yang tidak mengetahui, yang lain mengetahui, tentunya jadi akan dua-dua dari sisi individu itu akan saling melengkapi gitu. Sehingga informasi yang didapatkan dalam mendukung pengambilan keputusan itu menjadi ada gitu. Nah, juga yang kedua adalah terkait dengan fakta yang tidak banyak. Jadi kalau misalnya hanya satu orang, faktanya pasti sedikit gitu. Tapi kalau misalnya orangnya banyak, tentu yang dipunyai fakta-fakta satu individu dengan individu lainnya akan menjadi banyak. Terus juga yang ketiga adalah pemikiran baru gitu. Jadi dengan adanya orang-orang atau individu ikut di dalam pengambilan keputusan, tentunya banyak metode dalam pengambilan keputusan itu sendiri gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran baru gitu. Atau misalnya ada kalau misalnya satu masalah diselesaikan bisa dengan metode yang lain atau metode bahkan yang baru gitu. Nah, keempat adalah kemungkinan keputusan yang salah. Nah, ini justru kalau misalnya hanya satu orang, pasti keputusan salahnya, kemungkinan untuk salahnya akan lebih besar dibandingkan jika kita mengambil keputusan secara berkelompok. Nah, yang kelima adalah lebih banyak pengalaman yang relevan. Tentunya dengan banyaknya orang, pasti dalam pengambilan keputusan banyak berkaitan dengan pengalaman individu tersebut di masa lalunya gitu. Sehingga dengan pengalaman itu menjadikan dasar semua individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kalau dari sisi kerugian penggunaan kelompok dalam pengambilan keputusan, ini pertama adalah proses pengambilan keputusan akan mengambil waktu relatif lama dibandingkan dengan pengambilan yang diambil secara individu. Pengambilan keputusan yang diambil secara individu tentu kan dengan adanya pengambilan keputusan menggunakan kelompok, tentunya pasti akan ada diskusi-diskusi, pasti akan ada fokus group discussion misalnya gitu kan, ada pembahasan-pembahasan sebelum dilakukan pengambilan keputusan secara kelompok gitu. Kalau pribadi kan hanya dipikirkan oleh diri sendiri, direnungkan, setelah direnungkan pasti langsung diputuskan keputusan mana yang diambil gitu. Yang kedua adalah kerugiannya adalah keputusan yang diambil oleh tingkatan organisasi yang lebih tinggi hanya sesuai dengan tujuan organisasi daripada yang dibuat kelompok. Artinya misalnya kalau misalnya ada satu organisasi yang jenjangnya tinggi, misalnya kita anggap misalnya Kementerian Pendidikan misalnya gitu kan. Di Kementerian Pendidikan ini di sisi pandemi misalnya kita keputusan yang diambil di atas menggunakan 100%
pembelajaran secara daring misalnya gitu kan, secara daring gitu. Nah, memang kalau di perkotaan secara daring dalam jaringan atau online ini bisa memungkinkan gitu kan. Tapi di tingkatan lain di bawah, misalnya di kabupaten kota, di daerah tidak bisa 100% daring misalnya dalam jaringan pelaksananya. Karena misalnya satu kendalanya tidak ada jaringan, misalnya internetnya gitu kan. Ada jaringan internet, tidak ada pulsanya bisa, atau tidak ada kuotanya gitu kan. Atau tidak ada kuotanya ada, terus jaringannya ada, tetapi gadgetnya di siswanya tidak punya gitu. Nah, itu harus diperhatikan gitu kan. Jadi keputusan yang di atas harus sesuai dengan keputusan yang ada di bawah di kelompok gitu. Jadi misalnya itu harus diberikan opsi-opsi. Jadi kalau misalnya tidak 100% daring, tapi bisa daring, bisa luring atau offline, bahkan bisa dikombinasikan antara daring dan daring dan offline-nya itu, daring dan luring ya, atau online dan offline-nya gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah ada kemungkinan anggapan dari anggota kelompok keputusan ya, bahwa pelaksanaan keputusan atas dasar keputusan bersama. Artinya di sini bahwa karena ini merupakan keputusan bersama, tentunya harus dibicarakan secara bersama. Nah, itu kadang-kadang ada juga kelompok misalnya karena memang tidak bersinggungan langsung dengan pengambilan keputusan itu, nanti kalau misalnya sudah diputuskan akan komplain gitu kan, karena merasa tidak diikutsertakan. Seperti misalnya tadi kembali lagi ke Kementerian Pendidikan misalnya. Nah, dengan membuat keputusan untuk daring gitu kan, pembelajaran secara online di atas gitu kan. Nah, ternyata di bawah merasa tidak diikutsertakan di dalam pengambilan keputusan itu, karena kalau misalnya dia mengambil keputusan, pusat mengambil keputusan itu kan daerah akan memberikan pemahaman-pemahaman, atau daerah akan memberikan masukan-masukan terkait dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya karena tidak ada tadi kuotanya, tidak ada jaringannya gitu kan, tidak ada gadgetnya gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan oleh pusat gitu. Nah, itu rekan-rekan. Nah, yang keempat adalah kerugiannya adalah ketidaksepakatan antar anggota kelompok dalam memutuskan suatu keputusan dapat menyebabkan anggota kelompok enggan mengambil keputusan. Nah, kadang-kadang suatu keputusan ini mengalami deadlock gitu kan. Biasanya kita bisa lihat misalnya di rapat-rapat dewan misalnya gitu kan. Di rapat-rapat dewan itu kan dalam memutuskan kadang-kadang satu fraksi atau satu partai dengan partai yang lain gitu kan, ada ketidakpuasan gitu. Nah, akhirnya walk out misalnya gitu kan, tidak menyelesaikan apa yang mau diputuskan gitu, sehingga kan akhirnya dengan walk out itu misalnya tidak quorum gitu kan, sehingga keputusan tidak bisa diambil gitu. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi dengan ketidaksepakatan antar anggota kelompok bisa dalam memutuskan suatu keputusan dapat menyebabkan anggota kelompok secara keseluruhan enggan mengambil keputusan. Nah, itu ya yang kerugiannya. Nah, bagian yang selanjutnya adalah pedoman penggunaan kelompok dalam keputusan. Ya, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan secara kelompok atau individu atau eksekutif ya, atau atasan lah gitu, atas pertimbangan untung rugi dan target pencapaian tujuan organisasi. Jadi harus diperhatikan kalau misalnya apakah nanti pengambilan keputusannya mau secara kelompok atau secara individu atau oleh pimpinan ya, itu dipertimbangkan atas untung dan rugi serta target pencapaian tujuan organisasi ya. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya keputusannya harus segera ya itu kan untung rugi misalnya
ada hal-hal yang perlu diputuskan secara cepat, ya tentunya akan alangkah lebih baiknya dilakukan secara individu saja gitu kan, pimpinan saja yang karena kalau misalnya tidak cepat itu akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi gitu kan. Seperti misalnya di dalam suatu perusahaan misalnya ada kebakaran misalnya gitu kan. Dalam kebakaran itu tentunya keputusan pimpinan akan lebih cenderung diputuskan secara individu, misalnya menghubungi pemadam kebakaran gitu kan, dan sebagainya gitu. Tidak mungkin itu diambil dulu keputusan secara kelompok, keburu terbakar gitu kan, kerugiannya malah makin besar gitu. Nah, oleh sebab itu maka inisiatif individu atau ke eksekutif lah gitu yang memutuskan itu, sehingga itu akan kerugiannya bisa diminimalisir gitu. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan dalam kelompok dilaksanakan bergantung kepada kapan dibutuhkan keterlibatan orang lain dalam pengambilan keputusan dan kapan penasehat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kapan manajer harus terlibat di dalam kelompok? Nah, ada dua pedoman yang dapat dilakukan, yaitu kapan seorang manajer dapat terlibat langsung dan kapan seorang manajer harus mendelegasikan keputusan yang terakhir kepada suatu kelompok keputusan ya. Menurut Azhar Kasim ya, pedoman tersebut adalah sebagai berikut. Manajer harus melibatkan diri dalam kelompok apabila pertama adalah tidak ada orang lain yang mampu memberikan kepemimpinan yang kuat bagi kelompok. Misalnya situasi di mana terdapat banyak konflik dan pertentangan dan tidak ada yang dapat mengatasinya. Kedua adalah kelompok selalu memerlukan informasi yang hanya dapat dipenuhi oleh manajer sendiri, misalnya tentang kendala yang ada dan latar belakang dari suatu gejala masalah itu. Nah, manajer harus mendelegasikan keputusan yang terakhir kepada kelompok apabila pertama adalah pendelegasian tersebut dapat menghemat waktu dan hasil keputusannya tidak akan berbeda banyak, atau apabila apapun isi keputusan akan sama akibatnya gitu. Kedua, pendelegasian tersebut akan meningkatkan motivasi pada kelompok anggota kelompok gitu. Dan ketiga adalah kehadiran manajer akan menghalangi munculnya hal-hal yang sensitif dan informasi-informasi yang penting gitu ya. Nah, bagian kedua rekan-rekan sekalian ini adalah terkait teknik-teknik pengambilan keputusan dalam kelompok. Nah, di dalam teknik-teknik itu pertama adalah teknik group brainstorming ya. Teknik ini pada dasarnya adalah mencari ide atau gagasan secara bebas tanpa batasan apapun atas penyelesaian suatu masalah yang berupa alternatif pemecahan masalah. Anggota kelompok keputusan akan diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat atas alternatif pemecahan masalah dengan harapan ide kreatif yang ada tidak terkekang dan suatu saat akan dapat dianalisis mana yang lebih baik untuk dapat diterapkan atau disempurnakan. Setiap anggota kelompok keputusan akan diminta untuk mengemukakan pendapatnya atas pemecahan suatu masalah dengan terbuka dan baik dari suatu ikatan tertentu yang tentunya tidak lepas dari norma dan etika sosial. Nah, kebebasan dalam mengemukakan pendapat ini dilandasi oleh beberapa aturan dasar yang dalam proses brainstorming ya. Seperti yang dikemukakan oleh Azhar Kasim ya. Yang pertama adalah tidak ada atau tidak boleh memberikan kritik terhadap ide-ide yang dikemukakan oleh anggota kelompok lainnya. Hal ini dilakukan agar setiap anggota kelompok keputusan tidak terganggu dalam menguraikan pendapatnya sampai selesai, sehingga ide yang muncul benar-benar utuh dan dapat dipahami oleh semua anggota kelompok keputusan yang lain. Kedua, setiap anggota bebas mengemukakan pendapat tanpa ada rasa takut ya, walaupun
pendapat tersebut merupakan ide yang radikal. Misalnya masalah yang tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan, muncul ide untuk melakukan iklan dengan menurunkan staf penjualan secara intensif ke masyarakat secara door to door. Padahal hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan memberikan konsekuensi biaya yang besar. Nah, ketiga, makin banyak ide-ide yang muncul memberikan alternatif pemecahan masalah makin baik tentunya. Hal ini akan memberikan tambahan dasar pemikiran bagi suatu pemecahan masalah di mana berbagai ide tersebut dapat dipilih mana-mana yang penting dan sesuai dengan kondisi masalah dan dikerucutkan menjadi suatu produk keputusan. Dan keempat adalah bebaskan ide sehingga tidak ada kritik dari diri sendiri. Ide yang muncul jangan dikekang karena ada perasaan takut, salah atau tidak pas, tetapi kemukakan apa adanya. Nah, cara mengungkapkan ide dari masing-masing anggota kelompok yang dilakukan secara independen ini diharapkan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan penggunaan metode brainstorming. Menurut Azhar Kasim, dalam metode individual brainstorming ada beberapa aturan dasar yang perlu ditaati, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kritik terhadap diri sendiri sampai identifikasi selesai. Pengungkapan ide tidak boleh mempertimbangkan pengaruh subjektif diri sendiri. Apa yang tersirat dalam benak seorang panelis akan lebih baik langsung diungkapkan tanpa pertimbangan layak atau tidaknya menurut pertimbangan sendiri. Kedua, lebih ekstrim suatu ide lebih baik. Ekstrim di sini mempunyai pengertian bahwa ide tersebut berlebihan secara optimistik atau pesimistik. Hal ekstrim belum tentu tidak mungkin untuk dilakukan, sehingga eksplorasi ide yang dianggap berlebihan dapat membuat alternatif solusi. Ketiga, lebih baik ide-ide yang muncul lebih banyak ide-ide yang muncul, lebih besar kemungkinan memperoleh ide yang superior. Makin banyak ide yang muncul tentunya akan memberikan alternatif ide yang lebih banyak sebagai perbandingan satu dengan yang lainnya, gitu kan. Nah, itu rekan-rekan untuk yang brainstorming ya. Yang kedua adalah nominal group teknik ya. Proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok keputusan akan menghasilkan berbagai alternatif keputusan, gitu kan. Salah satu dari alternatif tersebut akan dipilih dan menjadi suatu keputusan yang akan dijalankan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Alternatif keputusan yang diambil juga bisa berasal dari keputusan yang dibuat oleh perorangan. Misalnya, secara mutlak diputuskan seorang direktur atau manajer. Aplikasi dari keputusan terhadap semua pihak ini memerlukan tes awal untuk melihat efektivitas dari keputusan dan bagaimana keputusan tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak yang akan menjalankan keputusan tersebut. Tes awal ini penting dilakukan agar pihak pengambil keputusan tidak mendapat kerugian apabila terjadi penolakan dari pihak yang melakukan keputusan, atau pada saat keputusan itu dijalankan sepenuhnya justru menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi. Teknik nominal group ini berperan dalam melakukan tes awal melalui suatu kelompok uji. Nah, umpan balik atau feedback diharapkan muncul dalam melakukan metode ini, sehingga beberapa kelemahan dalam dapat segera diantisipasi baik dengan kebijakan lain atau dengan mengubah keputusan menjadi lebih sempurna dalam arti dapat dijalankan dengan baik dan efektif. Nah, teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Andre Darboux dan Andre van de Ven pada tahun 1960-an yang didesain untuk memperoleh dan menilai informasi sensitif dalam kelompok. Artinya, anggota kelompok diharapkan dapat memberikan berbagai informasi terutama mengenai dirinya atau pemberlakuan suatu keputusan terhadap kelompok. Keprihatinan, kekhawatiran, dan berbagai respon baik bersifat teknis maupun sosial atas kebijakan tersebut diharapkan dapat muncul untuk dapat direspon oleh pembuat keputusan dan untuk dapat memberikan alternatif keputusan yang baik yang dapat meminimalisasi atau justru menghilangkan berbagai keluhan yang muncul dari pemberlakuan suatu keputusan ya.
Nah, selanjutnya langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan teknik kelompok nominal ini dapat diutarakan sebagai berikut ya. 1. Usahakan agar setiap anggota kelompok dapat mengemukakan ide-ide secara bebas. Perbedaannya dengan individual brainstorming adalah tidak ada jaminan setiap anggota kelompok dapat berlaku secara independen. Hal ini karena tidak ada isolasi dari setiap anggota untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga suatu ide yang muncul dari seseorang dapat diperhatikan atau bahkan didiskusikan dengan anggota kelompok lainnya. Kedua, usahakan agar para anggota mengemukakan ide-idenya secara bergiliran dan setiap ide yang muncul ditulis di papan tulis sehingga lebih objektif dan langsung diperhatikan oleh anggota lainnya sebagai bahan pertimbangan. Ketiga, dilakukan diskusi atau ide-ide yang muncul melalui giliran yang telah ditentukan sehingga setiap anggota dapat menanyakan atau membahas ide orang lain yang dapat memberikan gambaran atas ide yang dikemukakannya, memberikan batas waktu untuk didiskusikan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah melakukan pemilihan ide terbaik berdasarkan kadar pentingnya ide-ide yang muncul. Jika tidak ada kata sepakat, lakukan dengan voting. Pemilihan dengan voting ya tadi, pemilihan berdasarkan kadar pentingnya dibuat dengan menggunakan skala Likert atas setiap ide. Bisa 5 untuk sangat penting sampai 1 untuk sangat tidak penting. Keputusan diambil dengan mencari skor terbesar dari setiap ide melalui penjumlahan dari setiap skala yang muncul. Dan 5, diskusikan langkah dari nomor 4 tersebut dan pertimbangkan apakah langkah tersebut perlu diulang atau sudah cukup diputuskan ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, metode Delphi. Pada beberapa kasus perencanaan, sering terdapat ketidakcocokan antara data historis dengan kondisi masa yang akan datang. Informasi yang sudah dikumpulkan untuk merencanakan suatu kegiatan ke depan tersebut tidak bisa diandalkan akibat adanya perubahan kondisi, baik internal maupun eksternal perusahaan, sehingga tidak mungkin mengambil perencanaan berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang sudah terjadi. Misalnya adalah kebijakan pemerintah dalam sistem tata niaga suatu barang, krisis ekonomi, bencana alam, atau perubahan sistem manajemen dari perusahaan itu sendiri. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan berdasarkan informasi dari para pakar yang mengerti dampak dari perubahan yang terjadi terhadap perusahaan. Teknik untuk mendapatkan penilaian atas suatu masa depan yang didapat dari sejumlah pakar di bidangnya dikenal dengan metode Delphi. Delphi sebenarnya adalah nama satu set prosedur untuk memperoleh dan menyaring opini-opini dari sebuah kelompok yang biasanya adalah sekelompok para ahli ya, panel ahli. Metode ini adalah suatu cara di mana sebuah konsensus dari sekelompok ahli tercapai setelah memperoleh opini-opini dalam mendefinisikan masalah berdasarkan pengetahuan dan intuisi para ahli. Penilaian kolektif dari para ahli ini, walaupun diperoleh dari opini yang subjektif, tetap lebih baik daripada sebuah pernyataan seorang dan menghasilkan outcome yang lebih objektif ya. Nah, metode Delphi dibuat pertama kali oleh Olaf Helmer ya dan Norman Dalkey. Nah, ini di RAND Corporation Amerika Serikat pada tahun 1953 dan digunakan untuk memecahkan masalah di bidang kemiliteran. Metode Delphi dapat digunakan untuk 1. Menentukan atau membentuk alternatif program yang layak. Kedua, mencari asumsi atau informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Ketiga adalah mencari informasi yang dapat menghasilkan suatu konsensus dalam suatu kelompok. Dan keempat adalah menghasilkan keputusan suatu masalah berdasarkan berbagai disiplin ilmu. Nah, selanjutnya metode Delphi mempunyai 4 karakteristik utama, yaitu pertanyaan yang terstruktur, iterasi, umpan balik atau feedback yang terkontrol, dan anonimus ya dari responden. Nah, penjelasannya yang pertama adalah
pertanyaan yang struktur diwujudkan sesuai dengan kuesioner. Kuesioner ini akan menjaga agar pemecahan masalah tetap fokus dan moderator dapat mengontrol proses agar menghasilkan hal-hal yang baik. Kedua, iterasi atau pengulangan ya adalah proses di mana kuesioner dibagikan dan dijawab dalam beberapa putaran agar responden dapat berpikir ulang tentang jawaban yang telah diberikan. Ketiga adalah umpan balik atau feedback yang terkontrol dapat dicapai dengan berbagai hasil jawaban kelompok kepada seluruh responden untuk bahan pertimbangan memikirkan ulang jawabannya. Dan keempat adalah anonymity, yaitu diwujudkan dengan kuesioner yang dijawab secara bebas dalam mengekspresikan pendapat tanpa takut akan adanya tekanan dari anggota panelis lainnya. Ya. Pengambilan keputusan dalam suatu kelompok dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya dominasinya beberapa panelis dan kepribadian panelis yang kuat. Kadangkala hal-hal tersebut akan mengurangi kemampuan untuk menghasilkan keputusan atau ramalan yang tidak bias. Dengan karakteristik anonymity ini, keraguan akan keputusan yang bias dapat dihindarkan. Ya. Nah, bagaimana teknik pelaksanaan metode Delphi ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi sekelompok panel ahli yang akan terlibat. Panelis yang dipilih harus mempunyai pengetahuan yang akrab dengan permasalahan yang dihadapi atau pengalaman sehingga dapat melakukan suatu penemuan prioritas yang efektif. Kedua, penarikan opini putaran pertama. Pada putaran pertama dibuat kuesioner yang diisi oleh para panelis, di mana setiap pertanyaan yang direspon dinilai dengan angka pada setiap variabel. Panelis melakukan pembagian angka yang menurut panelis merupakan angka yang akan terjadi. Setiap panelis melakukan penilaian secara individual dengan tidak mencantumkan nama atau anonimus ya. Serta tidak diperkenankannya melakukan interaksi satu dengan yang lain. Ketiga adalah melakukan analis statistik dengan Delphi putaran pertama. Seluruh jawaban daripada ahli dianalisis secara statistik untuk variabel dihitung dengan rata atau rata-rata atau mean ya. Dan simpangan baku atau standard deviation ya berdasarkan nilai rata dan simpangan baku tersebut dibuat interval keyakinan atau confidence interval untuk setiap variabel. Rumus yang dipergunakan untuk menghitung statistik adalah sebagai berikut ya. Ada rata-ratanya, ada simpangan baku, ada internalnya. Nah, terus lambang alfa adalah tingkat kesalahan yang akan ditolerir dalam suatu penelitian. Misalnya, kita memberikan alfa sebesar 5% atau 0,05. Artinya, kita mentolerir kesalahan untuk menolak hipotesis sebesar 5% atau tingkat kepercayaan kita sebesar 95%. Pada tabel di akhir modul diberikan tabel T dengan degree of freedom atau derajat kebebasan sebesar N-1 pada uji dua sisi di mana alfa dibagi 2. Tidak dibagi 2 jika dilakukan uji satu sisi ya. Misal jika N sama dengan 10 dan alfa sama dengan 0,05, maka besarnya T alfa bagi 2 adalah 2,262 pada derajat degree of freedom atau derajat kebebasan 10 dikurangi 1 sama dengan 9 ya. Dan probability-nya adalah 0,05 sini. Nah, selanjutnya keempat, pengambilan kuesioner ke putaran kedua. Kuesioner ini dinyatakan hal yang sama dengan kuesioner pertama. Namun perbedaannya, kuesioner kedua ini menyajikan nilai rata, simpangan baku dan limit atas atau upper limit serta limit bawah atau lower limit.
Interval meyakinkan setiap variabel disertai dengan alasan dari setiap panelis sewaktu mengisi kuesioner pada putaran pertama. Ya. Data-data ini diberikan kepada panelis sebagai umpan balik yang berguna waktu pengisian kuesioner pada putaran berikutnya. Nah, untuk kelima, pengisian kuesioner putaran kedua. Pada kuesioner kedua ini, para panelis diberi kesempatan untuk mengubah jawaban mereka untuk tetap membiarkan jawabannya sama seperti semula. Panelis yang pada putaran sebelumnya memberikan nilai yang rendah pada interval keyakinan tidak diharuskan untuk mengubah openingnya, tetapi panelis yang penilaiannya di luar interval keyakinan sangat disarankan untuk mengubah jawabannya atau tidak memberikan argumen yang kuat berkaitan dengan jawabannya. Nah, keenam, mengambil dan membagikan kuesioner berikutnya dengan prosedur yang sama. 7. Proses ini berlanjut sampai dicapai suatu konvergensi atau kesepakatan jawaban yang diperlihatkan oleh angka prediksi yang semakin seragam, yang mencerminkan konsensus antar responden atau penulis tersebut. Nah, itu rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan di materi ini, dan untuk contoh-contohnya saya sudah masukkan di dalam modulnya ya, di file-filenya, sehingga nanti silakan dibuka saja, dibaca terkait dengan contoh-contohnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.